Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak Ketua DKM, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimahullah. Kalau nggak salah ini hari yang ke-63 kita disuguhi dengan berita perkembangan di Palestina yang sangat luar biasa memprihatinkan. Bagaimana kejam dan biadabnya Zionis Israel yang dalam perang mereka tidak lagi mempergunakan aturan berperang, tapi ini lebih kepada genosida, berusaha menghabisi, sehingga yang berjatuhan korban bukan pasukan Hamas, tapi 16.000 warga sipil sekarang. Ya, kebanyakan mereka adalah orang tua, wanita, bahkan 40% itu anak-anak kecil. Kebiadaban seperti ini memunculkan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya mereka ini? Tentu saja rujukan kita sebagai seorang mukmin adalah Al-Quran. Karena itu adalah rujukan yang mutlak benar. Panjang kalau kita lihat cerita tentang bangsa Yahudi, Bani Israel ini diungkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau sejarah awalnya kita lihat mereka ini adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ishak ini salah seorang dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Yakub ini punya 12 orang anak, salah satunya bernama Yahuda, yang kemudian setelah menjadi keluarga besar lebih dikenal dengan Yahudi. Setelah mereka menjadi semakin besar, lalu mereka mengklaim sebagai bangsa Israel. Israel sendiri dari bahasa Ibrani. Ada yang menguasai bahasa Ibrani? Tidak ada. Memang agak jauh dibanding bahasa Sunda. Jadi Israel itu dari bahasa Ibrani berasal dari dua kata, Isra dan El. Isra itu artinya bangsa pilihan, Sa'bul Mukhtar. El dalam bahasa Ibrani, makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil itu, ketika anak Tuhan itu diseret untuk dibawa ke tiang salib, ini untuk kita terasa ada aneh itu ya. Ada Tuhan diseret-seret. Tuhan minta tolong pada Tuhan. Di mana dia menyeru, Eli, Eli, lama sabaqtani. Maksudnya Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan yang satu ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan yang lain. Nah, itu seruannya adalah Eli, Eli. Eli itu Tuhan. Jadi Ibu Eli, Ibu Tuhan gitu. Dan inilah ada bahasa Ibrani ya. Sebaiknya Ibu Eli jangan ke Israel. Nanti bisa disembah-sembah ya. Nah, mereka ini mengklaim sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sa'bullahul Mukhtar. Kenapa? Karena hampir semua nabi
itu diangkat dan diutus untuk mereka. Kalau kita lihat kisah 25 Rasul itu hampir semua berasal dari keturunan Ishak. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dari keturunan Ismail. Karena itulah mereka merasa bangga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa mengutus kepada mereka itu? Karena saking bandelnya mereka ini. Mereka ini bangsa yang jangankan diatur oleh manusia. Jadi kalau kita lihat luar biasa bandelnya itu bisa diatur. Diatur oleh Allah saja nggak mau. Sebenarnya bangsa yang sering bararandel seperti ini bukan hanya mereka. Tapi dulu rata-rata yang bermunculan seperti itu dihabiskan oleh Allah, dibinasakan. Contohnya di zaman Nabi Nuh, itu nggak disisakan satupun orang kafir. Karena istri Nabi Nuh sendiri dan salah seorang anaknya Kanaan itu kafir, ditenggelamkan oleh Allah semuanya. Baik, kemudian yang lahir lagi generasi berikutnya karena itu deh. Ada kaum Ad habis, kaum Samud habis itu. Kaum Nabi Lut, Firaun, jeung Firaunna, ku Allah ditenggelamkan itu. Firaun yang dulu ya, di zaman Nabi Musa itu Ramses kedua. Firaun itu gelar. Nah, maka timbullah pertanyaan, kenapa yang satu ini disisakan oleh Allah? Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan, inilah bangsa yang bandel-bandel. Kaum Fir'aun yang ditenggelamkan, bukan ini gitu. Malah ini yang oleh Allah dilindungi, diselamatkan. Gitu. Nanti persis pertanyaan ini, kenapa iblis itu oleh Allah dipenuhi keinginannya untuk hidup kekal sampai kiamat. Mereka itu sebenarnya kelompok jin ifrit. Karena setan-setan yang lain itu nggak ada yang terkutuk cuma mereka, gitu. Si iblis itu. Harusnya si iblis ini mati karena dia berasal dari jin. Jin itu sama dengan kita. Jadi ada di usia tertentu meninggal. Kalau kita rata-rata paling tinggi itu usia berapa? Nah, di dunia jin saya nggak tahu itu standar paling tingginya berapa itu. Apa sama dengan kita 100-an itu. Jadi si jin ini harusnya mati, si iblis ini. Tapi dia kemudian meminta kepada Allah agar kematiannya ditunda sampai dengan kiamat. Dikabulkan ke Allah. Nah, pertanyaannya kenapa dikabulkan? Nah, ini sama dengan kenapa Yahudi tidak dibinasakan sebagai ujian keimanan. Dan kalau tidak ada iblis mah terame hirup. Wah, masjid dia beren pinu ngapain teh. Penuh sarana 5 waktu. Matak masjid sarana pikir pada ayah iblis, Pak. Mata koruptor teu beak-beak teh terus penuh eta suka miskin pada ayah iblis. Kalau enggak ada iblis mah sepi gerada. Ini ada ujian gimana? Mereka ini merasa sebagai bangsa yang paling mulia. Bangsa lain itu setengahnya manusia menurut keyakinan mereka, bangsa budak. Karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang mulia, mereka punya hak untuk berbuat apapun kepada bangsa lain. Ya, nanti kalau kita baca di Al-Imran 132, 133, mereka kalau diberi pinjaman misalnya kan, minjam uang dari bangsa lain, maka mereka tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Kalau berutang itu, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada kewajiban bagi kami untuk bangsa ummi itu, bangsa rendahan. Makanya dulu orang tua dulu itu kalau ada orang yang minjem terus pemulangkeun, dasar si Yahudi. Nah gitu kan. Aya nu pelit si Yahudi, aya budak bandel teu bisa dididik, si Yahudi gitu kan.
pokoknya nu goreng patut semua itu Yahudi. Karena memang Al-Quran memberikan kesan pada kita seperti itu. Di antaranya mereka bisa menikmati hidup tanpa harus berkeringat. Oleh Allah disiapkan untuk mereka kebutuhan hidup sehari-hari, makan manna dan salwa. Ini bisa dibaca di Al-Baqarah 57. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat sejarah Yahudi itu, di antaranya di Al-Baqarah dari ayat 40 sampai 120-an. Bahkan ada satu ayat surah namanya surah Al-Isra. Ya. Dan nanti ada cerita lagi tentang mereka ini di surat-surat yang lain. Begitu luar biasa panjang cerita ini karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, kadek gitu. Jangan sampai walaupun kita bukan bangsa Yahudi gitu, jangan sampai kita mewarisi sifat-sifat Yahudi. Mereka dimanja dengan manna dan salwa. Manna itu sejenis madu, Pak. Jadi bukan dari tawon, dari pohon manna. Saya baca-baca katanya di Irak masih ada tersisa pohon ini. Jadi pagi hari mereka tinggal keluar bawa alas itu taruh di bawah pohon itu. Nah, tinggal digoyang-goyang saja sedikit pohon itu. Maka berjatuhan itu dari daunnya itu. Sejenis madu, Pak. Ya, malah kesanan kita kegituan ini. Jadi sudah mereka dapatkan madu. Sedangkan salwa sejenis burung puyuh yang Allah takdirkan setiap pagi itu datang gitu ke halaman rumah mereka diambil, karewakan, benci. Jadi nggak pernah berkeringat mereka itu. Apakah mereka bersyukur? Boro-boro. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa, mereka ingin rezeki yang lain dalam bentuk sayur mayur karena itulah. Artinya mereka harus bercocok tanam. Kan itu pekerjaan yang berat itu. Kenapa mereka malah mencari yang seperti itu? Nggak percaya kalau Tuhan itu akan menyiapkan mereka manna dan salwa setiap hari. Gimana kalau besok lusa nggak ada? Nah, itu urusannya nggak percaya pada Tuhan. Akhirnya karena permintaan mereka seperti itu, Allah perintahkan mereka pergi ke Mesir. Daerah satu-satunya yang paling dekat untuk mereka bercocok tanam. Karena Mesir itu cukup subur tanahnya, terutama yang ada di daerah yang dilewati oleh sungai Nil. Sehingga kita juga pernah dulu itu impor beras dari Mesir. Makanan pokok orang Mesir, nasi dan roti. Di Mesir bahkan akhirnya sebagian dari mereka jadi budak-budaknya Firaun. Nah itu malah nasib mereka seperti itu. Bahkan akhirnya Firaun sempat merencanakan untuk menghabisi mereka. Nah ini yang kemudian oleh Allah diselamatkan lewat Nabi Musa, dibawa oleh Nabi Musa lari sampai ke Laut Merah. Kan itu cerita itu mungkin kita sudah pernah baca. Begitu sampai mereka di laut, di hadapan mereka lautan, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Habis sudah riwayat kita. Putus asa mereka. Kenapa? Di hadapan mereka laut. Nyemplung ya mati. Tidak nyemplung, pasukan Firaun segera akan datang. Ya mati juga. Nggak mungkin pasukan Firaun waktu itu bisa mereka lawan. Makanya dibawa lari oleh Nabi Musa. Ini pernyataan keputusasaan menunjukkan bahwa mereka itu tidak ada keimanan kepada Allah. Sebab putus asa itu kata Allah hanya milik orang kafir. Silakan baca Quran surat Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumil kafirin. Makanya dalam Islam, dalam banyak hadis sahih Bukhari Muslim itu diriwayatkan orang yang mati bunuh diri itu mati dalam kekufuran. Sehingga terancam abadi di neraka dalam hadis ini. Yang abadi di neraka hanya orang kafir. Sehingga di kalangan para ulama terjadi perdebatan. Kalau ada seorang muslim setengah jam yang lalu dia baru sholat,
Tapi kemudian bunuh diri, apakah dia punya hak disolatkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak, dia mati dalam keadaan kafir. Sebagian lagi termasuk ulama Abdullah bin Baz ya, di Mekah itu mengatakan sudahlah sholatkan aja. Nanti terserah Allah sendiri. Coba perhatikan pernyataan Nabi Musa ini. Bersama aku ada Tuhanku. Kan bersama Nabi Musa ada Bani Israel. Pantasnya Nabi Musa mengatakan bersama kita ada Tuhan, tenang. Kok bersama aku? Karena pernyataan keputusasaan Bani Israel menunjukkan mereka sudah tidak bertuhan lagi. Nah, bersama aku ada Tuhan, bersama kalian sudah nggak ada Tuhan. Kita pasti selamat, kata Nabi Musa. Bagaimana caranya? Nabi Musa. Nah itu keimanan itu, harus begitu kita. Semua dokter mengatakan penyakit bapak, ibu tidak mungkin bisa disembuhkan. Ya silahkan. Keimanan kita akan mengatakan, saya yakin bisa sembuh. Bagaimana Anda bisa sembuh? Semua dokter sudah angkat tangan. Yang angkat tangan kan dokter. Allah Maha Kuasa. Masa kemahakuasaan Allah bisa dibatasi oleh ilmu dokter? Yang notabene makhluk ciptaan Allah. Ya gimana Anda bisa sembuh? Itu. Tapi saya yakin. Seperti Nabi Musa yang begitu sangat yakin, dia sendiri nggak tahu bagaimana cara bisa selamat. Lalu kemudian Allah perintahkan, hai Musa, pukulkan tongkatmu. Padahal begitu tadi dicecepong itu tongkat. Pukulkan tongkat, belah laut. Belah laut itu. Nah ini sudah fauqa qudratil aql, di luar akal manusia. Pasti semua manusia akan mengatakan mustahil air bisa dibelah. Kan sifat air itu cair ini. Saya sekarang sudah harus berhati-hati lihat merek minum air. Ini halal. Sifat air itu kan cair, Pak. Tiba-tiba dibelah gitu sehingga seperti dua buah gunung yang tegak berdiri. Mana air cair bisa berdiri? Kita untuk membangun masjid ini saja berapa lama itu supaya tembok ini bisa berdiri? Harus ada unsur besi, unsur bata, unsur semen, air. Ya cair, kok bisa nanggung? Itulah kemahakuasaan Allah. Maka Nabi Musa dengan Bani Israel pun dengan tenang itu seperti lewat di tol aja gitu, lewat jalan. Begitu mereka sudah sampai di tepi laut, sudah selamat. Nabi Musa pun berbalik lagi. Fir'aun sudah dengan pasukannya sudah di tengah laut. Berbalik untuk memukulkan lagi tongkatnya. Nah, kali ini dilarang oleh Allah. Kira-kira kalau saya bahasakan pada naon. Emangnya tadi lautnya belahnya ku tongkat. Oleh apa belahnya laut? Kun fayakun Allah. Dengan kemahakuasaan Allah, bukan oleh tongkat. Ya, apa hikmahnya? Kenapa Allah melarang? Andai kata sekarang tadi Nabi Musa memukulkan tongkatnya, belah laut. Lalu setelah mereka selamat, pukulkan lagi tongkat, nyatu deui. Saya yakin Bani Israel yang sudah tidak percaya pada Tuhan segera akan menyembah tongkat itu. Ini Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tongkat disembah-sembah. Di orang wae teh keris di mana teh. Orang manggih di mana, orang mulung di mana, ayo dikeramat-keramatkan kan gitu. Terus setiap tahun sekali dimandian kerisnya. Terus China diperbutkan. Ya, bentuk-bentuk kemusyrikan luar biasa banyaknya. Apalagi Bani Israel yang sudah kufur pada Allah seperti itu. Saya pernah pergi ke Turki, Pak, lihat di museumnya itu. Katanya itu tongkatnya Nabi Musa. Wallahu a'lam. Andai kata benar itu tongkat Nabi Musa, lalu saya misalnya menemui Erdogan gitu. Erdogan punten tiasa ngapun tongkat saditan gitu.
Makanya saya dipinjami 1 hari. Lalu saya pergi ke laut, saya pukul-pukul itu laut itu. Udah mau belah-belah laut. Yang membelah laut itu kemahakuasaan. Yang menyembuhkan penyakit kita itu siapa? Allah, bukan dokter, bukan obat. Itu usaha kita, Pak. Makanya saya sering mengatakan ada orang yang sakit gitu kan, berobat sampai ke Singapura, habis puluhan ratusan juta. Obat ayah ada 2 baskom menunggu selinu, belum sembuh-sembuh juga. Sementara yang satu lagi di Bandung, boro-boro ke Singapura, ke dokter di Bandung itu nggak sanggup, udah miskin. Tapi dia tetap berusaha minum jamu kodok. Yang 1 bungkus nanti 20.000. Habis 5 bungkus. Cager. Padahal penyakitnya itu sarua aja nu. Singapura. Bahwa keluarga yang ke Singapura langsung interlokal. Can cager kene, can geus balik ke Bandung. Jamu godok saya tagih cager. Balik ke Bandung, minum jamu godok yang sama, habis 5 bungkus. Mau? Nah, yang menyembuhkan kan bukan jamu godok, bukan dokter, bukan obat. Allah. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Nah kalau gitu kenapa di awal Nabi Musa malah diperintahkan pukulkan tongkatmu? Kan Allah yang merintahkan. Nah ini ada hikmah lain. Walaupun kita tuh yakin Allah itu maha kuasa pasti dengan kun fayakunnya, tapi kita manusia punya kewajiban berusaha. Cik usaha atuh. Naon usaha nakol naon pokoknya ulah nepi ka usaha. Jadi sakit berusaha lah, pergi ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya, suruh minum obat, suruh operasi yang nanti bakal menyembuhkan tetap Allah. Jadi kita wajib berusaha. Itu ya mereka ini bangsa yang sangat luar biasa, selalu kufur pada Allah. Padahal Nabi terus diutus pada mereka. Bahkan dalam sejarah itu tercatat 39 Nabi yang mereka bunuh. Nabinya dibunuh. Termasuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Bukan hanya ditolak saja, ajarannya dibunuh Nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW, 2 kali mereka pernah merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Sekali dengan naruh racun di minuman Rasul, Allah selamatkan dengan malaikat Jibril menumpahkan minuman yang mau diminum Rasul. Sekali lagi dengan menggelindingkan batu besar dari atas, Allah selamatkan lagi Rasulullah dengan malaikat Jibril menggeser posisi duduk beliau. Itu kelakuan Yahudi. Jadi kalau jangankan membunuh manusia seperti itu, Nabi saja mereka bunuh. Mereka selalu mencari-cari alasan untuk tidak beriman pada Allah. Dan ketika mereka sudah tidak punya lagi alasan untuk tidak beriman, harus beriman, maka mereka pun mengatakan, baiklah, kami siap beriman, wahai Nabi Musa, terhadap Tuhan ini. Dan kami siap melaksanakan aturan-aturan Tuhan, selama aturan itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan Allah yang tidak cocok dengan hawa nafsu kami tidak. Untuk itulah turun ayat 85 Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Adakah dengan demikian kalian hanya akan mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah yang lain? Tidak bisa, kata Allah, terima aturan Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Masa ada keimanan bisa gitu? Ini beriman ya ente gitu.
Manusia itu hanya diberi hak oleh Allah milih satu di antara dua pilihan, mukmin atau kafir. Nggak ada dalam kamus keimanan istilah rada mukmin. Alhamdulillah lah sakit oge geus rada mukmin itu. Lebarnya saya tak kunaon rada kafir seutik. Nggak ada, Pak. Karena nanti di akhirat juga Allah hanya menyediakan dua tempat, Pak. Surga tempat kekalnya orang-orang yang beriman, neraka untuk tempat kekalnya orang-orang kafir. Terus nu rada mukmin, rada kafir di mana? Rada di surga, rada di neraka, apa enggak ada itu. Jadi itulah yang Allah sudah ingatkan pada diri kita, itu terjadi di kita itu. Mental-mental Yahudi ini kan masih banyak, itu kaum sekularisme, kaum liberalisme yang tidak mau menerima aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Malah menuduh hukum Allah itu sadis, hukum Allah itu kejam, hukum Allah bertentangan dengan HAM dan lain sebagainya. Bari ngaraku muslim. Karena itu mereka kemudian mencoba merubah-rubah aturan Allah itu. Dirubahlah. Yuharrifunahum bi afwahihim. Ada aturan yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka, buang gitu. Atau kalau bisa dirubah sedikit sehingga maknanya nyimpang gitu, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau mereka masukkan pernyataan-pernyataan mereka, lalu mereka klaim itu sebagai firman Tuhan. Yuharrifunahum bi afwahihim. Itu sebabnya kitab suci itu habis semua, dirusak oleh mereka itu. Itu sebabnya ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, Allah tidak akan pernah menurunkan lagi kitab suci. Maka Allah menyatakan, saya sudah tidak percaya lagi pada manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekarang saya akan turunkan Al-Quran dan kami sendiri, kata Allah, yang akan menjaganya. Sampai kiamat nggak akan ada yang bisa berubah-ubah. Karena dulu itu kelakuan mereka itu.